Kita nggak benci Anies kok, tapi ngeri lihat sebagian circle pendukungnya, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sejak muncul sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno, sosok Anies Baswedan berhasil membius sebagian masyarakat Jakarta dan lantas terpesona sama ex-Mendikbud pecatan ini. Selain seagama, dianggap santun dan mulutnya dianggap lebih bersih, setidaknya dibandingkan Ahok pada masa itu. Kemampuan olah katanya juga memikat para pemilihnya. Akhirnya sebanyak 58% warga sepakat dan sedikit nekat memilihnya sebagai pengganti Ahok. Penggantinya ya, bukan penerus. Kalau penerus kan biasanya punya kualitas minimal setara dan hasil kerja yang tidak kalah bagus sama sosok yang diteruskan jabatannya. Kalau pengganti kadang ya bisa lebih baik sih, tapi yang satu ini kok ya jauh bedanya kalau lihat cara dan hasil kerjanya. Nah, sosok pengganti ini sekarang dengan sembrononya diusung oleh Nasdem dan besar kemungkinan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Dengan catatan asal koalisi ini gak berantem merebutan posisi cawapres, lalu terancam bubar di tengah jalan. Tunggu, jangan salah sangka dan berpikir bahwa kita atau siapapun yang berseberangan dengan Anies maka berarti membencinya. Tidak, kita berbeda sama kubu sebelah dan membenci. Yang membenci Jokowi dengan konsisten sampai 8 tahun, belum sembuh juga dari kebencian mereka. Kita pokoknya beda. Lantas kenapa sebagian orang, termasuk saya, jelas tidak akan pernah mendukung Anies? Jelas tidak akan pernah mendukung Anies menjadi sosok pemimpin negara, entah pada 2024 atau 2029 nanti. Kalau orang ini masih eksis, ya selain fakta bahwa Anies gak mampu kerja, dengan fakta sebagai gubernur DKI Jakarta, salah satu alasan utamanya adalah kengerian melihat sebagian orang atau kelompok yang ada di circle pendukungnya. Saya lihat rekam jejaknya semasa di Pilgub DKI Jakarta, bagaimana ngerinya cara yang dipakai buat memenangkan kursi sebagai DKI 1 buat Anies, yang menjadi semacam simbol perjuangan mereka melawan sosok double minority seperti Ahok. Sosok Jarot yang jelas Islam dan berasal dari suku Jawa pun ikut kena imbasnya. Misalnya ketika dahulu Jarot ditolak masuk ke suatu daerah, bahkan dikabarnya diteriaki dan diusir saat habis sholat. Ini apa-apaan caranya? Kok ranah agama sudah masuk politis dengan sangat kebablasan begini? Apalagi kita juga perlu mendengar atau membaca berita pendukung garis keras Anies meminta maaf secara terbuka atas strategi politik mereka, terutama soal penggunaan ayat dan mayat yang sudah menorehkan tinta hitam dalam sejarah demokrasi di Republik yang kita cintai pada Pilgub 2017 lalu. Kalau cara-cara seperti ini dibawa ke level nasional, sungguh ngeri membayangkan potensi kerusakan apa yang bisa terjadi kalau sampai Anies benar-benar mendapat tiket dan namanya terverifikasi sebagai salah satu kandidat capres 2024 nanti. Meski mungkin masih ada sedikit dari pendukungnya yang mendukung dengan cara normal, tapi apakah berani menentang cara-cara pendukung militan seperti yang dilakukan pada Pilgub 2017 lalu? Selama kita masih melihat kondisi begini di circle pendukungnya, yakni orang-orang yang bermain agama, kelompok radikal yang beraliran keras dan menjadikan Anies sebagai sosok yang nanti bisa mereka domplengi untuk mengubah tatanan negara ini akan mengarah pada khilafah, maka akan lebih baik sampai selamanya pun sosok yang didukung oleh kelompok model begini tidak akan kita pilih, termasuk Anies Baswedan. Begitulah kura-kura. Tak ada angin, tak ada hujan, Denny Sregar tiba-tiba minta Anies jadi gubernur lagi, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bagian media sosial Denny Sregar tiba-tiba berharap Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta kembali. Pasalnya dia mengaku merasa kehilangan orang untuk diledek. Hal itu disampaikan Denny Sregar dalam akun Twitter pribadinya dikutip pada Rabu 2 Oktober 2022. Pak Anies Baswedan please, Pak jadi gubernur DKI lagi, ujar Denny Sregar. Gua kehilangan orang yang bisa diledekin tiap hari, pungkasnya. Seperti diketahui kabarnya, setelah merombak PT MRT, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono masih belum akan berhenti melakukan perombakan di tubuh Pemprov DKI Jakarta
dengan sasaran selanjutnya adalah perombakan di jajaran direksi PT Transjakarta. Heru pun sudah memanggil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo atau SL di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 31 Oktober 2022 lalu. Kemudian membahas soal maraknya kecelakaan bus Transjakarta belakangan ini, di mana SL perlu segera ketemu Direktur Utama Transjakarta Yana Aditya guna membahas soal itu. Seru juga nih. Apalagi beredar di media sosial IG, karangan juga berisi seruan hati dari para pegawai Jackpot, ex anak buah Anies, yang merasa tidak nyaman selama dipimpin Anies, tapi baru sekarang berani bersuara. Mungkin mereka takut dipecat, bisa karena takut gara-gara diintimidasi, atau penyebab lain yang cenderung negatif. Dipimpinnya Jakarta oleh sosok yang genah menjadi angin segar bagi mereka, sehingga berani speak up dan meminta pertolongan, mumpung ada orang baik memimpin Jakarta. Nih, kenapa gak dimanfaatin? Sebenarnya pergantian pemimpin yang berlanjut dengan perombakan manajemen dan mengganti anak buah yang gak becus adalah hal yang biasa dalam satu struktur perusahaan, lembaga, atau dalam urusan politik, bisa berupa kelembagaan di bawah wewenang kepala daerah. Buat yang diberhentikan tentu saja ada alasan yang menyertai, mulai dari yang logis, absurd, hingga yang tidak masuk akal. Pemimpin yang buruk biasanya merombak jajaran di bawah wewenangnya karena faktor like and dislike yang bisa sangat subjektif seperti yang kerap terjadi jika pergantian pemimpin beraroma balas dendam. Nah, apakah perombakan yang Heru lakukan ini juga terkontaminasi karena faktor subjektif? Karena Heru notabene mungkin dianggap sebagai orangnya Jokowi yang diutus buat mengulik dan mengungkap boroknya tata kelola pemerintahan DKI Jakarta di bawah ketiak Anies Baswedan. Ya, nggak bisa begitu juga arah kesimpulannya. Meski faktanya sejauh ini sejak Heru bekerja sebagai PJ Gubernur semakin terlihat bahwa si mantan tidak maksimal kerja. Ini termasuk menempatkan orang-orang secara tidak tepat karena diduga hanya berdasarkan balas budi, memuluskan niatan tertentu, atau supaya bisa aman dari intipan penegak hukum sekalipun terindikasi ada aturan yang dilanggar. Who knows? Namun yang jelas agaknya masih terlalu dini menyimpulkan bahwa tindakan Heru merombak struktural manajerial apapun yang masih di bawah wewenangnya dilakukan berdasarkan profesionalisme. Karena Heru diutus menggantikan peran Anies, pastilah dengan target tertentu. Kelak waktulah yang akan membuktikannya, termasuk memberikan kesempatan bagi Heru buat mengungkap seandainya ada ketidakberesan selama Anies menjabat, termasuk hal-hal yang diduga berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum. Semoga Pak Heru tanpa sungkan bisa segera mengungkap kepada publik, biar pada tahu dan semakin jelas segala sesuatunya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?